Selamat malam, Pak Ferdi. Selamat malam, Pak Sinto. Wah, agak telat masuknya. Iya, Pak, mohon maaf. Iya, Pak Ferdi. Ah, Mm-mm. kita agak telat. Ya, nggak apa-apa. Sambil ini, kita akan seperti tadi saya sedikit pembukaan Iya, Pak. bahwa malam hari ini pembicaraan kita akan mengenai bijak menggunakan kartu kredit di masa pandemi Iya, COVID-19 ini. Kita akan langsung memulai. Mari kita masuk dalam doa. Kami menyerahkan waktu sharing pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau memakai setiap jaringan peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua ini boleh berada dalam kendali Tuhan juga. Pakai setiap pembicaraan kami, sehingga pembicaraan ini juga boleh bermanfaat buat rekan-rekan yang mengikuti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati narasumber kami, Pak Ferdi. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Ferdi, seperti iya, tema Pak. kita Gimana? pada malam hari ini, ya, uh, tentang kartu kredit. Kartu kredit itu mungkin jelasin dulu kartu kredit itu apa ya Pak Ferdi ya, biar kita bisa uh, tahu dulu ini. Baik, Pak. Eh, Secara singkat saya jelaskan mengenai kartu kredit ya. Kartu kredit itu Ya, adalah produk bank di mana ya. eh, di situ kita mendapat fasilitas, Pak. Semacam Mm-mm, fasilitas, semacam utang yang diberikan oleh bank. mm-mm. Nah, seperti itu, Pak. Apa namanya? Oh, Kartu kredit sendiri semua bank itu sudah mengeluarkan ya Pak. Jadi hampir semua bank itu mempunyai produk kartu kredit. Nah, hmm. untuk kartu kredit sendiri itu merupakan bagian penting untuk manajemen keuangan yang Oke, efektif ya, bagi kita ya. Kalau kita berbicara mengenai masalah kartu kredit, tentunya eh, apa namanya itu kartu kredit ini akan memudahkan kita sebenarnya. Pak Ferdi, Terutama saya motong ya, baik. sebentar Pak Ferdi. Dari beberapa yang masuk ini mengatakan bahwa gambar Pak Ferdi itu blur. Bentar Jadi ya Pak. memang memang di tempat saya pun juga uh, berputar terus ininya. Jadi Pak Ferdi tidak jelas gambarnya di sini. Walaupun suaranya jelas, tapi gambarnya Iya Pak, ini sepertinya juga fotonya Pak Sinto juga nggak bergerak sama sekali. Ada gangguan sinyal. Sepertinya dari WiFi saya. oke. Okay. Apakah Pak Ferdi keluar dulu dan saya undang lagi atau gimana ini? Eh, Atau Bentar ya Pak. bisa memakai mungkin kalau bukan WiFi atau jaringan lain Bentar ya karena Pak. memang Bentar. Saya keluar dulu ya Pak. oke 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 Saya keluar nanti dulu ya. saya Ya, iya baik. saya undang lagi masuk ya biar Baik Pak. maaf ya maaf teman-teman mungkin ada gangguan jaringan dari pihak narasumber kita. Uh, Nanti saya akan mengundang beliau lagi. Saya mencoba. Oke, Pak Ferdi juga sudah live. Oke, keluar dulu, baru undang lagi. Oke, saya coba mengundang lagi. Semoga bisa lebih baik.
Ferdi Fortius. Send request. Pak Ferdi sudah bergabung, tetapi saya melihat gambar masih belum oke. Bentar ya Pak, bentar ya. Ya. Masih blur gambarnya Pak Ferdi. Masih kurang jelas, beberapa sudah memberi masukan. Bisakah memakai jaringan lain? Apakah jaringan dari provider? Malah sekarang nggak ada gambar Pak Ferdi. Putus lagi. Maaf teman-teman karena gangguan dari pihak narasumber kita. Belum ada pastian. Saya coba mengundang lagi. Selamat malam, Pak Ferdi. Halo. Iya Pak, selamat malam. Gambar Anda mungkin masih blur ya, tapi saya tidak tahu apakah suara saya untuk yang mendengar, apakah bisa suara itu jelas. Kalau kita misalnya gambar ini tidak tapi suaranya bisa jelas, mungkin kita bisa tetap. Suara jelas ya. Oke. Gambar biar kurang jelas tapi suara jelas. Oke Pak Ferdi, kita lanjutkan mengenai tentang tadi bawa kartu kredit. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita mau pakai kartu kredit itu, Pak Ferdi? Pak Ferdi kelihatannya menghilang lagi. Ya, Pak Ferdi. Iya Pak, gimana Pak? Oke. Kita lanjutkan ya. Apa keuntungannya kita memakai kartu kredit itu, Pak Ferdi? Keuntungan yang bisa kita dapatkan
apabila kita menggunakan kartu kredit itu, Ya. eh, yang pertama saya jabarkan secara singkat ya Pak. Ya. Jadi pertama memudahkan kita apabila kita belum ada dana misalnya. Kita belum ada dana. Pada saat akan melakukan transaksi, maka kita akan bisa menggunakan kartu kredit, Pak. Kemudian kartu kredit juga merupakan memberikan kemudahan baik secara online dan juga beberapa potongan-potongan harga pada merchant-merchant tertentu dengan program-program. Jadi misalnya kita mau belanja elektronik, ada banyak program yang diberikan oleh bank dan merchant-merchant dengan memberikan diskon, misalnya seperti cicilan, Pak. Cicilan itu bisa kita grade ke 3, 6, 12 bulan, Pak, biasanya dengan bunga yang cukup rendah. Jadi itu sangat menguntungkan sebenarnya buat kita sebagai pemilik kartu kredit, di mana kita bisa melakukan pembelian dengan cara cicilan. Jadi kita nyicil, tapi kita bisa milih tempo pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita, Pak, sebenarnya. Seperti itu, Pak. Iya, gitu ya. Kartu kredit itu semua bank boleh mengeluarkannya. Jadi kartu kredit itu memang sudah dikeluarkan oleh hampir semua bank, Pak. Di Indonesia itu hampir semua bank mengeluarkan kartu kredit. Itu kalau di Indonesia sendiri ada banyak sih, Pak. Termasuk kartu kredit. Kalau saya sendiri itu selama ini kan saya kerja di Bank Mandiri ya Pak ya. Iya. Pak Ferdi, sekarang suaranya yang terputus. Halo. Ya, Pak Ferdi juga live lagi. Maaf, karena ini bukan karena pembicaraan kita mengenai kredit, jadi akhirnya juga putus-putus di sini. Saya undang lagi Pak Ferdi. Iya, Pak Ferdi. Halo, Pak. Iya. Halo. Pak Sinto, suara saya terdengar, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Terdengar. Tapi gambar Anda tidak jelas, jadi blur. Oke. Pak Ferdi, saya sambung tadi ya. Hampir semua bank mengeluarkan kartu kredit, begitu ya? Anda itu tadi, ya. Betul Pak. Hampir semua bank. Tetapi kalau kita lihat di kartu kredit itu kan ada cuma tulisan Visa atau Mastercard begitu atau American Express gitu ya. Itu ya, betul, itu kenapa begitu ya Pak Ferdi ya? Nah, pada dasarnya kartu kredit itu adalah kita menggunakan ini ya Pak ya, uang bank yang diproses yang digunakan untuk proses belanja Pak. Nah, jadi untuk logo Visa Master sendiri itu sebenarnya adalah logo yang dikeluarkan oleh AKKI Pak.
Asosiasi Kartu Kredit Seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan jaringan Visa Master di Amerika Serikat, Pak. Oh, oke. Jadi Visa dan Master itu adalah jaringan dari luar Iya. yang terintegrasi pada saat kita melakukan transaksi, Pak. Jadi itu kenapa di semua kartu kredit itu ada logo Visa Master. Jadi misalnya kalau kita ke luar negeri, kalau kita pergi berlibur ke luar negeri misalnya, kita mau belanja, kita mau produk barang tertentu di sana, kita bisa menggunakan kartu kredit. Karena di kartu kredit itu sudah ada logo Visa dan Master, Pak. Seperti itu. Pun di Indonesia itu, pun seperti itu, Pak. Itu bank membayar ya ke bank membayar ke logo Visa atau Master itu jadi jaringan Pak, itu ya. Jadi gini Pak, sebenarnya logo Visa Master itu adalah jaringan yang berasal dari luar negeri Pak. Jadi setiap kali kita menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit untuk bertransaksi, itu pasti akan dikenakan biaya. Dan itu kita akan membayar Pak ke luar negeri. Sekitar 1,25% itu kita akan membayar untuk jaringan di luar negeri, Pak. Makanya sekarang ini pemerintah mulai tahun 2017 sudah mengeluarkan beberapa, contohnya di kartu debit, Pak. Sekarang sudah ada kartu debit namanya PGN, Pak. Jadi itu kartu kredit memang programnya Jokowi, Bapak Presiden kita Jokowi. Jadi hampir semua bank sekarang mengeluarkan kartu kredit khusus untuk transaksi lokal. Kenapa transaksi lokal? Karena dengan transaksi lokal kita tidak membuang biaya ke luar negeri, Pak. Kita tidak membuang biaya, kita tidak membayar uang untuk luar negeri. Itu yang sekarang keluar GPN itu ya? Iya, Pak. Jadi sekarang pemerintah memiliki program. Programnya itu semua kartu debit, untuk sementara kartu debit ya Pak. Untuk kartu kreditnya masih dalam proses. Jadi untuk sementara yang dikeluarkan pemerintah adalah kartu debit khusus Pak. Debit khusus ini ada yang berlaku menggunakan Visa Master, ada yang berlaku hanya untuk nasional transaksi Pak. Jadi kalau kita gesek pakai kartu kredit ataupun kartu debit yang ada logo Visa Masternya, kita pasti akan membayar ke luar negeri. Kita bayar untuk provider. Tapi kalau kita menggunakan kartu debit yang kartu debit lokal Indonesia PGN, itu kita uangnya tidak berputar ke luar negeri, tapi hanya ke Indonesia saja, Pak. Seperti itu. Namanya apa tadi? PGN apa GPN? GPN, Pak. GPN. GPN ya? Pak. Ya. Singkatannya? Atau GPN itu singkatan apa ya? Halo, Pak. Iya, GPN itu singkatan apa, Pak Ferdi? Kartu atau cuma simbol atau apa gitu? Itu kalau GPN itu selain simbol, itu menandakan bahwa dia adalah kartu yang hanya berasal dari Indonesia, Pak. Seperti itu. Jadi hanya digunakan untuk transaksi di Indonesia saja. Dia tidak bisa digunakan di luar negeri, Pak. Kalau GPN. Gitu. Jadi hanya berlaku untuk transaksi di Indonesia, tidak berlaku untuk transaksi di luar negeri. Karena itu tadi Pak, jaringan dari luar negeri itu selama ini kan menguasai ya Pak, menguasai seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Jadi hampir semua produk bank, khususnya kartu debit dan kartu kredit, itu pastinya ada logo Visa dan Master. Seperti itu Pak. Apakah sekarang kartu kredit itu juga ada dua ya? Jadi misalnya ada GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Terima kasih Pak. Pembayaran Nasional.
Itu apakah ada GPN-nya dan apakah juga ada visanya begitu atau sendiri? Kalau GPN ya GPN. Kalau untuk sementara ini sih Pak, kartu kredit yang saya tahu itu Iya, masih dalam tahap ini ya Pak ya, dalam tahap sosialisasi kita ya di perbankan, belum dikeluarkan karena itu memang iya. membutuhkan persetujuan dari Asosiasi Kartu Kredit seluruh Indonesia. Tapi kalau Iya. yang kartu debit itu sudah memang sudah berjalan Pak, sudah berjalan di Hmm. seluruh bank yang ada di Oh, Indonesia. Itu Pak. oke. Kita kembali ke pembicaraan kita tentang kartu kredit. Nah, sesuai tema kita, di Ya, masa pandemi ini kira-kira bagaimana kita bijak menggunakan kartu kredit ini, nah, Pak Ferdi? eh, iya Pak, betul. Eh, ini sekarang ini seperti yang kita ketahui ya, beberapa Ya, bulan terakhir virus coronavirus membuat orang memiliki sedikit masalah finansial, Pak. iya. Yang pada akhirnya menimbulkan krisis. Krisis ini menimpa hampir semua orang, Pak. Ya. Krisis ekonomi menimpa hampir semua orang. Nah, Hmm. saat ini yang terjadi adalah banyak orang ya, Pak, itu Ya. kesusahan secara Uh-uh. finansial dan Mm-mm. dan berpikir bahwa salah satu cara untuk memenuhi kekurangan itu ada. Halo, Pak. Iya, iya. Lanjut, saya dengar. Cuma ada Halo, seperti ada Pak. Halo, suara Pak. telepon masuk ke ke teleponnya Pak Ferdi barangkali. Ya, Halo? ya, Pak. Halo. Iya, ha. Ya, silakan lanjut Pak Ferdi. Halo, Pak. Iya, saya Nah, dengar suara Anda. eh, itu Halo? Halo, Pak Ferdi. Anda tidak terdengar lagi. Pak Ferdi. Pak Ferdi Portius. halo, Pak. Iya, Pak Ferdi. Setelah kesekian kali Anda putus. Sinyalnya agak kurang bagus, Pak, kalau di tempat saya meskipun pakai WiFi. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang mendengarkan. Iya, oke. Eh, Uh, Tadi sampai Gimana? ini ya, Pak. Iya, Tadi sampai iya. eh, kondisi yang menyebabkan ini ya Pak ya, orang banyak menggunakan kartu kredit karena masalah finansial di masa pandemi. Jadi Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, orang sekarang banyak mm-mm. berpikir bahwa kartu kredit adalah sebagai sarana tercepat, Pak. Sarana tercepat, sarana yang termudah untuk mendapatkan uang. Mm-mm. Dengan cara misalnya mereka mengajukan mereka mengajukan kartu kredit. Apabila kartu kredit itu di ACC atau disetujui, maka mereka akan mendapatkan kartu kredit. Hmm. Nah, kartu uangnya itu sebenarnya
bisa digunakan, Pak. Bisa digunakan dan diambil untuk memenuhi kebutuhan secara finansial mereka. Itu adalah Mm-mm. cara yang termudah untuk saat ini bagi pengguna kartu kredit. Kenapa saya bilang termudah? Karena mereka tidak perlu datang ke bank, mengajukan kredit, tidak perlu repot-repot. Mereka hanya perlu mengajukan, apabila disetujui, mereka akan dapat uang, Pak. Nah, itu Tapi kan bunganya besar uang, sekali, Pak Ferdi. uang dari kartu kredit itu bisa ditarik secara tunai, Pak. Seperti itu. Tapi Kalau untuk saat tapi kan sekarang, Pak, ya, iya, kalau untuk saat sekarang, beberapa bulan terakhir ini yang saya perhatikan ya Pak, karena kebetulan saya kerjanya itu sebenarnya lebih lebih fokus ke bagian mesin gesek Pak, lebih iya, fokus ke bagian mesin gesek. Jadi iya. secara tidak langsung kami di divisi mesin gesek itu bisa tahu tren yang Mm-mm. terjadi. Tren yang terjadi selama ini, selama masa virus pandemi, orang tidak memikirkan berapapun bunga, Pak, sebenarnya. Kebanyakan transaksi kartu kredit itu tidak memikirkan bunga. Bunga yang dibebankan oleh bank di kartu kredit itu, Pak. Mm. Jadi yang penting sekarang ini gimana caranya bisa mendapatkan uang dengan mudah, tidak perlu repot, cukup hanya mengajukan menggunakan KTP, begitu mereka dapat, mereka sudah bisa dapat uang, Pak. Dan itu Mm. mereka bisa mencairkan, Pak. Kalau misalnya gini ya, Pak, di tahun 2015, 2016, Iya, itu tren yang terjadi adalah transaksi luar biasa kartu kredit, Pak. iya. Transaksi luar biasa dari kartu kredit. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri, jumlah kartu kreditnya itu sampai dengan 2019 sampai dengan 2020 itu tercatat sekitar hampir 2 juta nasabah. Itu hanya Bank Mandiri Iya, saja, Pak, termasuk iya. bank-bank lain. Dan Mm-mm. itu selama saya bekerja, saya melihat minat pengguna bahkan transaksi menggunakan kartu kredit itu cukup besar, Pak. Cukup besar. Mm. Sampai dengan Mm. tahun akhir bulan September kemarin itu transaksi dan sales transaksinya saja itu 23 juta kali gesek, Pak, untuk Bank Mandiri. Dan 23 untuk kali sales volume, juta kesek. iya, iya, Itu seluruh mesin, Pak, ya, di seluruh ah, mesin gesek Bank Mandiri dan kartu kredit Bank Mandiri, Pak. Itu tidak termasuk mm. kartu kredit yang beredar dari bank-bank yang lain. Itu hanya Bank Mm. Mandiri Mm. satu. Kemudian untuk Oh. sales volume ini lumayan tinggi, Pak. Itu sekitar Mm. kurang lebih sekitar 25 triliun, Pak, sampai dengan akhir bulan September kemarin. Itu yang saya catat. Nah, Berarti 1 tahun itu ya, 25 triliun ya. dalam 1 tahun, Pak, dalam 1 tahun. Nah, Wow. beberapa waktu yang lalu, Pak, sekitar tahun 2016, 2017, itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui OJK. Karena Ya. selama tahun itu potensi kartu kredit ini sangat luar biasa. Tetapi pembayarannya itu ternyata tidak selancar dengan penggunaan, Pak. Pembayaran kartu Mm. kreditnya itu Iya. tidak selancar dengan penggunaannya. Jadi Ah, banyak sekali nasabah-nasabah pemegang kartu kredit itu yang tidak membayar bahkan menunggak, Pak, di tahun itu. Karena apa? Di tahun itu banyak sekali yang namanya mungkin Bapak atau teman atau Bapak Ibu atau teman-teman yang mendengarkan banyak sekali terjadi yang namanya eh, gesek tunai, Pak. Transaksi kartu kredit gesek tunai pada Pak waktu itu, Ferdi, pada saat saya itu. saya Ya, saya Pak. motong. 25 triliun di Uh-huh. tahun kemarin 2019 ya.
Ya, Ada data 2019 enggak? Iya, sampai dengan bulan September ini, Pak. Desember. Bulan ini. Oke. Ada data enggak? Itu tunggakan yang enggak membayar berapa? Kalau 25 triliun. Sementara ini saya belum punya data sih, Pak. Tapi kalau Oh. kalau di Tapi kalau di kira-kira data berapa persen tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun tahun-tahun kalau tahun 2015, 2017 itu penunggaknya itu, Pak, yang tidak membayar kartu kredit itu hampir hampir kurang lebih sekitar 35 persenan, Pak. Yang 2017, wow. 2018. Kenapa saya bilang Wow. seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kami memang pada saat itu Iya, memang benar-benar menangani transaksi, Pak. Transaksi dari kartu kredit. Dan semenjak pemerintah dengan OJK, ada OJK, itu semuanya diatur, Pak. Diatur ya, iya. diatur, semua transaksi diatur, semua Hmm, semua keuangan yang melakukan transaksi melalui kartu kredit juga diatur. Bahkan hmm. jumlah kartu kredit yang bisa digunakan pun diatur. Kalau dulu Iya, orang bisa menggunakan kartu kredit lebih dari 5. Satu orang iya, nasabah itu bisa menggunakan kartu kredit lebih dari 5 bank, Pak. iya. Sekarang nggak bisa. 5 atau 6 bank. Jadi beberapa kali itu saya pernah bertemu dengan nasabah, itu kalau belanja, kebetulan saya pas lihat, itu kalau belanja yang ada di dompetnya itu bukan uang, Pak, bukan uang tunai, Iya, iya, tapi iya, uang kartu kredit. Nah, seperti iya. itu. Dan itu Sekarang sekarang ada aturan, nggak boleh punya 5 ya? Atau aturannya cuma boleh punya berapa? sudah ada aturan, Pak, sebenarnya. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan Iya. aturan yang berlaku melalui surat BI dan ketentuan dari bank penerbit kartu bahwa pemilik kartu kredit itu tidak boleh memiliki kartu kredit melebihi 3, Pak, sekarang. Oh, Jadi tapi jadi belum berjalan dibatasi. ya? Tapi belum Sudah, Pak, sudah berjalan ya? mulai berjalan, Pak. Kalau dari Bank Hah? Mandiri sendiri sudah berjalan. Kita sudah berjalan. Oh, Biasanya kalau kita di Bank Mandiri begitu ada pengajuan dari begitu ada customer atau nasabah yang mau mengajukan mandiri, di sistem itu iya. akan terlihat, Pak. Dia punya kartu kredit berapa? Oh, Dia, oke. dia punya kartu kredit apa? Namanya kita punya sistem yang terintegrasi dengan BI, namanya SID Iya, BI, Pak. Jadi iya. setiap Oke. setiap customer, setiap nasabah yang mau mengajukan kartu kredit, itu sebelum pengajuan dia harus melalui proses SID BI namanya, Pak. Nah, di Iya. situ nanti akan terlihat Berarti maksimal customer sekarang ini. 3 ya? Ya, maksimal 3. Customer ini akan mempunyai kartu kredit berapa banyak. Nah, nanti di situ Pak akan Ferdi. terlihat. Oke, Ya, Pak. sesuai dengan apa, kita kembali coba ke tema kita tadi, Pak. Saya coba ini, Hmm. uh, Bijak menggunakan menurut kartu Pak kredit. ya, menurut Pak Ferdi kan bahwa di masa pandemi ini malah Hmm. orang lebih banyak menggesek, jadi dia tidak berpikir uh, bunganya berapa begitu, cara bayarnya bagaimana gitu ya, pokoknya dapat Iya. duit dulu gitu ya, pokoknya dapat Yang, duit yang dulu. penting, yang penting dapat duit dulu, Pak. Jadi urusan Iya, belakangan. Bayarnya kan mundur, Pak, 1 bulan. Yang penting saya dapat duit dulu, saya bisa menutupi kebutuhan finansial keluarga. Nanti bayarnya urusan belakangan. Itu yang sering dilupakan oleh para pemilik kartu kredit ya. Gampang menggunakan tidak tapi susah untuk membayar. Apalagi bijak kalau kartu berarti. kreditnya banyak, Pak. Berarti itu hal yang harusnya sebenarnya kita hindari ya, atau bagaimana ya, karena beberapa beberapa rekan saya pun kalau malah sekarang ketika masa pandemi ini kartu kreditnya disimpan gitu ya, tidak digunakan gitu. Sebaiknya mereka tidak menggunakan karena misalnya ada yang bilang, uh, kartu kredit benar kita bisa memakai beberapa keuntungan, kita bisa meminjam, Ya, mendapat pinjaman atau meminjam dengan tanpa ya, bunga begitu kan, 0% gitu kan, kita bisa mendapat dana segar dengan ya paling uang administrasi berapa begitu ya. Tetapi ya. kan
itu berhutang gitu ya. Itu kan berhutang. Itu kan berhutang. Betul, Pak. Jadi kita Itu tetap berhutang. harus mengembalikan. Kita harus mengembalikan gitu. Malah kalau tidak mengembalikan itu kan bunganya besar sekali ya Pak Ferdi. Sekarang 2% sekian dua ya Pak. koma tujuh lima Pak. 2,75 sampai dengan 3%, Pak. Sekarang bunganya. 2,75 itu per bulan ya Pak ya. Per bulan, Pak. Per Kalau bulan ya. umpamanya kalau kita belanja, kita gesek Iya, belanja, itu bunganya 2,75, Pak. Tapi kalau iya, kita tarik tunai dari mesin ATM, itu ada iya, fasilitas ya, Pak. Ada fasilitas iya, tarik tunai dari mesin ATM, iya. itu bunganya 3-4% per bulan, Pak. Jadi bunganya sangat luar biasa. Ah, Jadi kalau kita menggunakan kartu set, kredit, eh, kita kembali lagi pada tema kita ya, bijak menggunakan kartu iya, kredit di masa pandemi. iya, Itu ada beberapa cara bijak sih, Pak, menggunakan iya. kartu kredit. Kalau Ah, boleh saya share. Yang pertama adalah, silakan. Oh, ya, kalau boleh saya share, yang pertama adalah kita merencanakan belanja. Jadi iya, belanja kita rencanakan. Misalnya, hal pertama yang dilakukan adalah belanja dengan iya. menghindari pemborosan. Dalam arti kita membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan atau hanya diperlukan saja. Oke, Memfokuskan diri pada rencana belanja. Itu memang nggak mudah, mm, Pak. Selalu saja ada godaan. Godaannya yaitu oke. meningkatkan hasrat untuk membeli lagi. Nah, Hmm, jika jika itu ada hasrat untuk membeli, keinginan untuk membeli barang, itu kita kembali lagi bahwa kita menggunakan kartu kredit. Kira-kira bisa ah, nggak kita membayar? oke, Kira-kira bisa nggak kita membayar bunga atau beban yang dibebankan oleh kartu kredit setiap bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, ah, itu menghindari menarik uang tunai, Pak. Menghindari menarik uang tunai, terutama dari mesin oke, ATM. Karena apa? Bunga kartu kredit itu cukup mencekik kalau kita melakukan tarik tunai. Bunganya itu oke, 3% sampai 4%. Itu pun tergantung dari bank penerbit kartu, Pak. Seperti itu. oke. Yang ketiga adalah eh, bagi pengguna kartu kredit, kadang-kadang kita menerima message, Pak, dari bank-banknya. Misalnya Iya, penawaran iya, merchant dari merchant beberapa merchant. Sering iya. sekali kita dapatkan penawaran. Misalnya Mm-mm. diskon makanan 50% atau Hmm, diskon di beberapa gerai makanan, contohnya seperti XO Suki misalnya. Itu kan ah, lumayan ya Pak kalau makan di situ ya. Nah, iya, terutama ah, makanan itu sering sekali menawarkan secara tidak langsung melalui handphone kita. Nah, iya. kita abaikan saja untuk penawaran-penawaran dari kartu kredit itu. Oh, oke. Abaikan ya. Kemudian, kemudian eh, kita harus setiap bulan kalau bisa kita periksa tagihan dengan cermat. Jadi Oke. setiap bulan apabila kita menggunakan kartu kredit, kita lihat tagihan. Berapa yang harus Oh, dibayar. Jangan sampai hmm. nanti kita gesek terus tanpa kita sadari limit kartu kredit sudah habis, kemudian kita terjerat, kita tidak bisa membayar. Dan akhirnya Oh, bunganya menjadi lebih tinggi, Pak. Seperti itu. oh, Kalau bisa, bayar tagihan penuh. Jadi bayar tagihan ah, penuh. Karena banyak hmm. sekarang pengguna kartu kredit, kalau dia merasa atau kalau limitnya sudah habis, dia tidak bisa membayar, maka dia akan bayar separuh, Pak. Jadi bayar tidak penuh. Jadi hanya bayar It- bunganya saja. itu Itu kena banyak. bunganya besar ya. Nah, dia hanya membayar bunga. Tapi dia akan kena Hmm. cas. Kalau dia tidak bisa Oh, membayar pokoknya, dia akan kena cas, Pak. Dan casnya itu lebih oh, besar, karena dia hanya bisa membayar bunga. Seperti itu. oke. Nah, Oh, yang ketiga adalah
benar tadi yang seperti Bapak sampaikan, simpan kartu kredit. Jadi simpan dan hanya digunakan jika diperlukan saja. Jadi kalau bisa, kalau tidak terpaksa, kartu kredit kita simpan saja. Jadi hanya digunakan pada saat kita benar-benar membutuhkan, tapi dengan catatan kita harus tahu bagaimana kita menggunakan kartu kredit. Kita bisa tidak membayarnya, seperti itu. Dengan ada banyak cara sih Pak. Misalnya kita bisa bukan tidak menggunakan kartu kredit ya Pak ya. Bukan tidak boleh menggunakan kartu kredit. Boleh kita menggunakan kartu kredit karena ada beberapa juga keuntungan yang ditawarkan oleh bank penerbit kartu kredit. Misalnya diskon atau potongan harga barang Pak. Yang diskon atau harga potongan barang yang cukup lumayan besar lah kalau menurut saya. Terutama sekarang Pak, banyak sekali barang-barang terutama di Hartono, di Gunung Sari Intan ataupun di merchant-merchant yang besar-besar itu menawarkan program diskon yang cukup besar kalau menurut saya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Dimanfaatkan dan diambil sisi positifnya. Seperti itu Pak. Oke. Ya, Pak Ferdi, sekarang kan banyak model pembayaran yang seperti kartu kredit tapi digital ya, aplikasi-aplikasi begitu ya. Orang sudah ada ya kita sebut nama aja OVO, Shopee, GoPay dan lain-lain gitu ya. Apakah masih menarik begitu mempunyai sebuah kartu kredit begitu? Kalau hal-hal yang lebih gampang kita tinggal membawa HP dan hampir semua pembayaran bisa kita lakukan dari situ. Jadi fisik kartu dengan punya fisik itu apakah masih menarik gitu ya? Kalau secara pribadi Pak, Pak, menurut saya memiliki kartu kredit itu menarik Pak. Menarik dalam arti gini. Kalau kita pembayaran menggunakan OVO atau GoPay, itu adalah uang kita sendiri. Uang kita sendiri ya Pak. Jadi kita deposit dulu. Sebenarnya fungsinya tidak lebih sama dengan kartu debit Pak. Kita harus deposit dulu ke situ, pakai uang kita sendiri, kita bayar pakai uang kita sendiri, kita mendapatkan diskon. Tapi kalau kartu kredit itu adalah uang yang diberikan oleh bank. Uang yang diberikan oleh bank dan punya bank, Pak. Kita bisa ngutang. Pak. Seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya kartu kredit ini sering salah diartikan dan dianggap bahwa kita memiliki kebebasan untuk menggunakannya semau sendiri. Seperti itu. Pak Ferdi, ini ada yang bertanya, bunga pinjaman yang ditawarkan bank lewat telepon dengan memotong limit kartu kok bisa lebih murah daripada lewat gesek ATM ya? Bagaimana? Bunga pinjaman yang ditawarkan bank lewat telepon dengan memotong limit kartu kok bisa lebih murah daripada lewat. Oke. Ini mungkin kredit tanpa anggunan begitu ya. Bunganya memang lebih ini ya, murah ya. Itu sebenarnya kredit tanpa anggunan, Pak. Jadi dia lebih ke sistemnya ke kredit tanpa anggunan. Jadi berbeda, Pak. Berbeda antara kita melakukan penarikan kartu kredit melalui mesin ATM dengan yang pembayarannya secara cicilan atau dipotong tadi Pak, langsung dipotong dari
ini ya Pak ya, itu sangat berbeda. Hmm. Hmm. Itu Pak. Memang 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 ada perbedaan. Ini ada juga Hmm. orang bank, Pak Sony. Masa pandemi gimana cara memanfaatkan restrukturisasi kartu kredit? Karena kita kan sekarang kan banyak SMS masuk ke kita penawaran bagaimana Iya, menutup kartu kredit, bagaimana ada yang menalangi dan lain-lain, walaupun itu sepertinya lubang di atas gali lubang lubang di tutup dalam lubang. lubang. Gimana ya? Ada yang lebih dalam Gali atau gimana? istilahnya gali lubang tutup lubang Pak. Karena memang banyak yang seperti itu Pak. Karena orang yang memiliki kartu kredit banyak, biasanya memang trennya seperti itu. Jadi dia menggunakan kartu kredit dari salah satu bank, misalnya setiap bulan diputar aja uangnya main dari kartu kredit. Hmm. Tapi ada loh pengusaha yang memang memanfaatkan itu. Jadi mereka memakai batas waktu pencatatannya, penagihannya kan. Jadi itu kan kita bisa memainkan keuntungan menggunakan kartu kreditnya seperti itu kan. Betul, Jadi betul. kita Karena kan pembayarannya pakai mundur, Pak. dulu, kan pembayarannya mundur. Jadi ya Hmm. ini masih ada napas lah bagi pengusaha untuk memutar lagi duit itu sehingga Iya, ini lagi ya. Oke Pak Ferdi, kita sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan, masih banyak yang sebenarnya mau bertanya, tapi waktu kita juga terbatas. Sayang waktu kita sama. banyak, sayang kita banyak terputus-putus begitu ya. Tetapi mungkin seperti yang saya simpulkan ketika Pak Ferdi mengatakan bagaimana bijak menggunakan kartu kredit. Yang pertama, rencanakan belanja. Hindari tarik tunai, abaikan penawaran promo, periksa tagihan, bayar penuh tagihan bila bila mampu, pergunakan kartu kredit seperlunya saja. Kira-kira seperti itu yang uh, saya catat dari pembicaraan malam hari ini. Pak Ferdi ternyata sudah putus duluan. Pak Ibu, saya waktunya juga sudah sampai di ujung. Kita harus menutup ini. Tetapi ada hal yang kita perlu ingat bahwa kartu kredit memang banyak membantu kita. Untuk ke luar negeri sangat bermanfaat gitu ya. Tetapi ada hal yang kita harus pegang gitu ya untuk kartu kredit, bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran. Kartu kredit bukan alat berhutang. Itu mungkin harus kita ingat bahwa kita alat pembayaran tetapi bukan alat untuk berhutang. Nah, itu yang semoga bisa kita memanfaatkan penggunaan-penggunaan kartu ini, sehingga kadang-kadang kalau kita ditawarkan, tergiur dengan penawaran dan lain-lain, memang di belakangnya lubangnya semakin besar, akan susah ditutupi untuk hutang-hutang itu. Penawaran yang menarik tetapi belakangnya agak menjadi sulit juga untuk kita menutup itu. Dia cuma alat pembayaran tetapi bukan alat untuk berhutang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Apakah Pak masih ada, Pak Ferdi masih bisa tersambung? Kami mau masuk minta lagi untuk bergabung sebelum kami menutupnya. Ada yang bertanya kalau idealnya penggunaan limit kartu berapa persen idealnya Om Ferdi? Saya kira dari pengalaman saya bukan ideal pemakaiannya ya. Jadi jangan melebihi limit, dan juga kalau bisa membayar lunas. Karena kadang-kadang kalau kita cuma membayar minimum maka bunganya sangat menjerat.
2, sekian% tadi seperti dikatakan, ada yang sampai 3% per bulan, atau itu bisa berarti lebih dari 30% per tahun. Sangat besar untuk itu. Semoga ini bermanfaat. Oke, agak susah juga untuk kembali menghubungi Pak Ferdi. Kita akan mengakhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama. Semoga pembicaraan ini boleh bermanfaat. Pembicaraan ini sebenarnya bisa lebih panjang, tetapi mungkin di lain waktu kita akan membahas lebih dalam lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama pada bincang pada malam hari ini. Selamat malam, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.